私の苦労も知らないで。 Demi Tuhan. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Willy Mekun. Hari ini gua bakal ngeres anime lagi yang sudah jalan 12 episode. Jadi anime kesukaan gue di musim spring 2021 kali ini, Higewo Soru. Jadi ini adalah anime yang kalian tunggu-tunggu gitu, dan pastinya gue tunggu-tunggu gitu loh. Sinetron Higehiro. Jadi nggak kerasa sudah di penghujung spring, dan 2 episode lagi Higewo Soru akan tamat gitu. Jadi tamatnya di episode 13 gitu. Dan di episode kemarin perjalanan di mana Sayu udah mulai berani gitu, atau sudah yakin, sudah menentukan hatinya untuk pulang ke rumah gitu. Tapi ketika dia sampai di rumah gitu, ternyata ibunya Sayu sudah menantikan kedatangan Sayu, dan langsung dihajar gitu, atau ditampar gitu si Sayu gitu. Ya itu respon yang cukup normal sih, atau cukup wajar gitu, karena memang kan ibunya ini kan terbilang cukup galak atau cukup tegas gitu loh, untuk ukuran sebagai orang tuanya Sayu gitu. Dan bagaimana melihat respon Yoshida gitu ketika Sayu ditampar? Ya tidak perlu menunggu berlama lagi, kita langsung saja ke anime saja. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung ke episode 12 Higewo Soru. Let's go. Jadi gue akan menantikan tuh kira-kira respon Yoshida ini bakal gimana gitu. Apakah bakal membalas atau nggak terima gitu loh. Gue nggak tahu. Namparnya pakai urat yang. Iyalah, nggak usah lebay lah. Nggak usah lebay. Langsung diajar. Pak, ditampar juga nih. Masih tampar. Kamu ini ya berani. Oh, penjaga. Kira responnya beda. Gue pikir, lu pikir lu bakal ngusir gitu kan. Siapa kamu? Kira gitu. Ternyata enggak gitu. Siapa kamu? Oke, opening dulu. Ya gue pikir respon respon ibu saya, gue pikir bakal nggak apa ya namanya, nggak bakal baik juga gitu ke Yoshida gitu. Tapi ternyata udah cuek aja lah. Lagian gue juga nggak kenal, ya kan. Padahal dalam hatinya Yoshida pengen bales gitu kan. Tapi dia inget karena dia orang tua kan. Ntar bisa dilaporin polisi nanti sama ibunya kan. Sunosia, ref dulu coy. Kunashi naru arigato no ne-chan. Let's go, episode 12. Ya untung kakaknya gitu loh. Kakaknya tuh kayak jadi penengah lah di antara mereka gitu loh. Kalem, kalem. Kalem Sayu, kalem, kalem. Nggak usah di inilah, nggak usah di. Ya gue tahu itu orang tua lu gitu, tapi ada momennya. Tapi bukan berarti harus balas ya. Maksudnya ada momennya gitu. Galak banget.
Gue jadi inget Tatenius anjir, yang si cewek itu, yang siapa gitu, lupa gue namanya. Erik banget anjir. Semuanya jengkel, ibunya jengkel, kakaknya jengkel, Yoshida jengkel kan. Ya, 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 ya. Sayang sama. Yang tidak pernah sayang sama aku. Oh, yang menuduhku. Ayo Yoshida, speak up. Yoshida, come on, Yoshida, speak up. Please, please Yoshida, speak up. Bener juga sih. Karena aku mau dilamar. Enggak bercanda, gue bercanda. Bercanda, bercanda. Bercanda, gue bercanda. Iya, tanggung jawab gentleman. Gentleman. Mm-mm. Galak banget anjir. Yang mantap sekali. Mm-mm. Ah, gentleman, gentleman, gentleman. Iya, bener. Mm. Yang lu lihat hanya luarnya. Eh, Please gitu loh, tolong ibu ngertiin dong gitu bahasanya. Tolong ibu ngertiin Sayu itu loh. Jangan lihat dari luarnya. Jangan dengar kata orang. Heeh. Heeh. Biarkan biarkan Sayu bercerita. Biar ibu tuh percaya gitu loh. Biar ibu tuh tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Hmm. Masih nggak ngerti juga. Ayo dulu. Savage. Savage. Ah! Dibahas. Yang subur demi Tuhan. Fuck banget anjrit. Demi Tuhan. Fuck. Come on. Ayo ibu. Gue tahu masalahnya tuh, gue tahu karena ayahnya Sayu ini nih gak punya hati banget, udah kayak begini. Apa aku mau nyiramu masih?
Iya, 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 iya. Kalem, 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 men. Gue tahu lu marah banget. Gue tahu lu lagi meledak gitu emosi lu. Gue tahu. Ini juga fuck banget. Gue tadi lu mau nyiram, gue tahu lu mau nyiram kan. Kalem, kalem Yoshida. Calm down. Ayo jelasin yang lebih ngena gitu, lebih savage gitu ke ibunya. Jelasin. Oke, sip. Intinya itu. Intinya itu. Iya bener, gue setuju sih. Mending diem dulu. Mending diem. Mending diem dulu. Langsung musik. Hmm. Oh ini ngomong sendiri. Oke, oke, oke. Gue pikir dia ngomong. Ternyata dia masih ngomong sendiri tuh. Ayo sih dah, buktiin kalau lu itu laki-laki yang baik gitu loh. Minimal biar ibunya tuh sayang gitu sama Sayu gitu loh. Iya bener. Hmm. Speak up. Savage. 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 Let's go Yoshida. Let's go. Savage. 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 Bener. 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 True. Yes, yes. True, true. Intinya tuh Yoshida tuh mm-mm. Intinya tuh Yoshida tuh ingin yakinin ibunya gitu loh. Percaya sama Sayu gitu. Intinya itu doang. Sebagai anak gitu loh. Maka dari itu, mohon, lu pasti lu mohon, gue yakin. Maafkanlah Sayu, gue yakin pasti bahasanya itu. Oh my god. Gue mohon, please, 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 please. Gentle, lu gentle, 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 lu please, gentle, lu gentle, gentleman, fine, gentleman. Ada, lu mau ngapa? Mereka berdua nih pria sejati udah ngakuin itu loh. Yes, kebuka hati lu,
kebuka hati lu. Nah, kan stres dia. Iya ya, udah. Intinya ini udah, ibunya tuh udah stres, udah sadar lah, ibaratnya udah sadar. Iya, udah sadar lah ibaratnya. Biarin aja, udah biarin. Emang udah sadar lah, udah setengah sadar gitu. Walaupun ya dia posisi udah bingung gitu. Ayahnya jarang pulang, terus Sayu nggak dianggap sebagai anak. Pasti maksudnya gitu loh. Maksudnya ibunya tuh udah kesel gitu sama anaknya juga gitu, karena ayahnya juga jadi jarang pulang kan. Jadi kayak menganggap Sayu itu sebenarnya tidak tidak ingin dilarang sebagai anak gitu loh. Ya karena itu, karena ayahnya juga faktor keluarga ini, circle keluarganya ini udah broken gitu. Circle-nya, family circle-nya tuh udah broken banget. Dia juga sedih, dia sedih banget. Iya, karena Yoshida kan nggak punya power juga kan. Iya, Yoshida nggak punya power karena dia bukan siapa-siapa gitu. Iya, udah mewakili lah ibaratnya. Thank you Yoshida, lu akhirnya udah mewakili semua perasaan semuanya gitu, termasuk Sayu dan kakaknya gitu. Ya udah, menangis lah gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, crying gitu, nangis lah gitu, nggak apa-apa. Emang situasinya sulit banget kan, ngeyakinin ibunya tuh susah banget gitu loh. Ya mau gimana gitu. hmm. Jadi kayaknya kemungkinan sih episode ini tuh kayak, ya, ajang pembuktian lah ya, ajang pembuktiannya, Sayu, Yoshida yang pasti kakaknya juga gitu, untuk meyakinkan ibunya gitu, untuk menganggap Sayu itu sebagai anaknya gitu. Jadi kayak ngerasa lu tuh ditirikan banget men, sebagai sebagai anak gitu. uh Cukup batin sih gua sama orang tua yang gini ya. Gua sebenarnya cukup beruntung gitu, masih punya orang tua yang baik sama gua gitu, yang sabar sama gua, yang, apa namanya, membesarkan gua dengan, apa ya, dengan baik, terdidik. Makanya gue beruntung gitu punya orang tua yang sayang sama gue, dibanding dengan Sayu yang emang dari awal emang udah broken. Jadi ayahnya jarang pulang kan, nggak menganggap Sayu sebagai anaknya juga, dan nggak menganggap sebagai istrinya kan, sedangkan ibunya juga banget kena dampak gitu, ibunya kena dampaknya gitu. Karena gue yakin ibunya itu emang dari awal nggak galak men, gue yakin pasti dari awal ibunya tuh nggak galak. Ini karena ayahnya, gue pikir ke ayahnya jarang pulang dan tidak menganggap, nggak menganggap ayah sebagai anaknya gitu loh, si Sayu ini. Yes, ya harus lah, wajib, tanggung jawab anak, tanggung jawab orang tua gitu loh. Iya,
Iya jelas dong. Yoshida aman. Ya, itu tugas lu sebagai anak gitu. Mm-mm. Gue pikir Yoshida udah berakhir gitu tugasnya gitu. Ya, ya gue pikir Yoshida bakal pulang sih. Karena tugasnya udah selesai kan, memulangkan Sayu gitu dan meyakinkan ibunya gitu. Yes, lu yang PV Yoshida. Komen. Iya, apalagi lu seumuran kan. Gue yakin sih lu seumuran sih. Hmm. Dan gue setuju. Arigato. Gak bisa, kayaknya gak bisa. Oh, gak bisa kayaknya. Bisa? Nggak. Oh, boleh, boleh. Boleh ternyata. Gue pikir nggak boleh gitu, ternyata boleh. Oke. Gue penasaran apa yang ingin dibicarakan sama si Yoshida gitu. Saya ibu, ibu, saya ingin melamar anak ibu. Lucu banget itu. Oh nggak, mohon maaf. Mm-mm. Enggak lah. Enggak, 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 sama sekali. Ya karena saya sayang sama anak ibu. Oh, iya, 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 iya. Hmm, hmm. Dan ceritanya panjang gitu. Hmm. Ya, jadi itulah. Ya, ya itu wajar sih kalau dia bilang gitu kan. Jadi ibunya ini sendiri banget. Tadi pas di awal di akhirnya tadi belum sendiri banget sih. Kayak ngerasa apa namanya? eh gue sebenarnya maafin lu, tapi tolong urusan lu udah selesai dengan gua gitu, atau urusan lu udah selesai dengan ibunya gitu, dan Yoshida dipersilakan untuk pulang gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita percayakan aja gitu dengan eh, ibunya gitu. Perkara perkara nanti dia bakal kambuh lagi apa enggak gue nggak tahu, tapi yang jelas saya udah dewasa. Kalau nanti ibunya kambuh lagi ya Sayu bisa ngatasin itu loh sama kakaknya juga kan. Yang jelas Yoshida tugasnya udah selesai, udah ngembaliin Sayu, udah ngedidik Sayu, dan udah ngepulangin Sayu gitu. Udah, sekarang tinggal bagaimana uh,
episode terakhir ini dikemas gitu loh. Gue pengen tahu apakah nanti ada sebuah jawaban gitu nanti buat Yoshida gitu untuk masa depannya dia sendiri gitu, atau memang ya udah jadi endingnya ya bahagia masing-masing. Nah kan judulnya masa depan. Judulnya masa depan gitu. Wah gila sih, ini keren banget sih dia sampai sujud gitu tuh, gua rasanya. Ya maksud gua gitu. Jadi sekarang kita bicarakan gitu di episode 13 ini, menebak-nebak kira bakal gimana gitu. Feeling gua ada satu yang paling kuat, tapi sisanya ya itu hanya kemungkinan kecil. Jadi kemungkinan terbesar yang paling pertama, Yoshida balik pulang dan si Yoshida ini nanti bakal bahagia dengan orang lain dan Sayu juga bahagia dengan orang lain, mungkin seperti itu. Dan ketika di suatu momen, entah itu kapan, nanti mereka bertemu lagi gitu dengan pasangannya masing-masing atau kehidupannya masing-masing gitu. Ya gue nggak tahu, ketemu dengan nggak sengaja gitu. Nanti ketika ya entahlah, atau mungkin bakal ketemu di suatu tempat. Ya gue nggak tahu gitu. Tapi yang jelas udah ketebak sih, maksudnya udah kelihatan banget sih endingnya bakal gimana gitu. Tapi kalau misalnya endingnya nanti si Yoshida ini kayak punya sesuatu hal yang ingin dibicarakan lebih lanjut gitu nanti, ketika nanti ini ide liar gue ya, nggak tahu ini bakal terjadi apa enggak gitu. Jadi Sayu udah gede, Yoshida juga udah mapan gitu. Nanti ketika kita ketemu, akhirnya dia ngiyakinin ibunya untuk lamar anaknya gitu. Itu nggak mungkin sih menurut gue. Tapi bisa jadi loh, jangan salah, Yoshida ini udah mulai mapan gitu, udah mulai berani gitu loh untuk ngiyakinin si Sayu gitu. Karena gue yakin Sayu pasti punya rasa sama Yoshida gitu. Begitu juga Yoshida punya rasa sama Sayu. Tapi gue nggak tahu apakah nanti di episode 13 bakal ada pernikahan itu. Tapi pokoknya intinya itu. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Kemungkinan besarnya itu jadi bahagia dengan pasang masing-masing dan akhirnya di suatu tempat bertemu, reuni, dan akhirnya membicarakan hal-hal yang pernah ia lalui gitu. Mungkin gitu. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas belum ketebak episode 13 atau episode terakhir ini bakal gimana. Oke? Ini itu. Jadi gue sangat menunggu banget episode kali ini, episode 13 nanti. Tapi ini garis besarnya gitu. Garis besar di episode 12 kali ini yang paling penting adalah kita harus sebagai anak gitu. Gue kasih pesan moral ke kalian semua gitu. Karena kan gue juga statusnya juga masih anak sejauh ini di rumah gitu. Kalau misalkan orang tua lagi punya perasaan yang gak enak, jangan paksa untuk kita untuk bicara dengannya gitu. Karena khawatirnya nanti moodnya jadi makin rusak dan kita yang kena gitu, takutnya itu. Dan kalau misalkan ada masalah ya ceritalah gitu, minimal cerita gitu, entah ke siapapun, ke kakaknya, ke kakak lu sendiri, kalau lu nggak punya kakak, ke adik, kalau adik lu masih kecil, ke temen, jadi gitu. Jadi kalau ada masalah cerita gitu, jangan apa-apa lu bikin drama sendiri dan akhirnya bunuh diri. Lu masih inget kan ketika ada wibu yang punya masalah yang broken home dan akhirnya bunuh diri gitu. Kenapa? Karena dia ini mengemban masalah sendiri, men. Minimal ceritalah ke teman gitu, ceritalah ke orang yang dipercaya gitu. Kalau nggak ada orang yang dipercaya, minimal ceritalah ke orang yang sekiranya itu deket sama lu gitu. Kalau misalkan sampai lu bener-bener introvert banget, ya itu keterlaluan banget sih. Berarti artinya emang dari lu nya aja udah nggak bisa terbuka gitu. Karena gini, men, gak usah takut untuk cerita ke orang. Urusan dia mau nyebar fitnah, nyebar gosip, itu tuh biar Tuhan yang tahu, biar malaikat yang tahu gitu. Yang jelas kita niat itu udah baik itu untuk minta tolong. Gak usah gengsi untuk minta tolong, untuk cerita masalah keluarga yang memang sekiranya itu susah untuk dilakukan atau susah untuk dibicarakan baik-baik gitu. Intinya itu sih. Jadi jadilah orang yang nggak boleh terlalu introvert sebagai anak gitu. Intinya itu aja sih. Oke? Jadi sebagai anak nggak boleh terlalu introvert. Oke? Jadi biar lo juga nggak bingung sama masalah lo sendiri dan nggak beban juga gitu buat masalah lo juga gitu. Buat masalah lo sendiri juga gitu. Oke, itu aja reaction anime dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira-kira anime samar apa lagi atau anime samar apa yang bisa gue bahas atau gue reaction. Karena sejauh ini masih satu anime gitu yang bakal gue
reaction nantinya adalah Boku-Tachi no Remake gitu. Dan gue menantikan banget bagaimana mereka menggarapnya. Dan yang pasti gitu, kalau ada saran yang penting isi di komentar. Kalau bisa anime baru biar teman-teman bisa ngikutin bareng-bareng gitu. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak usah di-like aja. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Sampai ketemu lagi di Reels Anime gue selanjutnya.